Kiranya kasih karunia di dalam Yesus Kristus akan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita menyediakan waktu ini untuk beribadah melalui renungan harian Jemaat Sion Palopo. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
cita-citaku. Mari kita berdoa. Sekarang Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, kuatkan dan teguhkanlah iman kami untuk terus dapat memahami setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Sesudah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mungkin akan pesimis dan mudah menyerah atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari coba kita renungkan bersama bagaimana kita memahami setiap peristiwa yang kita alami selama ini. Mungkin saja itu diizinkan Tuhan terjadi, dan pastilah ada pembelajaran yang indah dan untuk kehidupan hari esok. Yang pertama, semua peristiwa dan ujian diizinkan Tuhan agar kita makin tangguh dan benar dalam perjuangan hidup ini. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Itu berarti kita harus menghadapi setiap ujian dan tantangan dengan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Anggap saja semua tekanan dan cacian atau apapun yang kita hadapi, kita terima itu sebagai ujian hidup karena iman kepada Kristus. Yang berikut, hal itu mungkin diizinkan Tuhan untuk memelihara suatu kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, semua derita dan penolakan yang bahkan pernah kita anggap itu sebagai sesuatu yang pahit bagi kita,
yang menyusahkan Jangan bagi lupa kita tekan subscribe-nya. dan tidak kita harapkan, tapi bisa jadi adalah jalan bagi kehidupanmu, kehidupan kita, bagi keluargamu, bagi keluarga kita, atau bahkan bagi sebuah generasi ilahi di masa depan. Pembalikan itu pasti bisa dan akan terjadi, dan itulah yang dihidupi dan diyakini oleh Yusuf di masa sulit hidupnya. Kalau kita runut bagaimana perjalanan kisah hidup Yusuf, itu amat menyedihkan. Mungkin kita mengatakan, mengapa saudara-saudaranya menjual Yusuf? Mengapa harus Yusuf mengalami kejadian-kejadian yang begitu luar biasa di Mesir? Mengapa bisa dia dipenjara dan lain-lain sebagainya? Tetapi ternyata itu dihidupi dan diyakini oleh Yusuf sebagai sebuah hal yang baik, bahkan untuk mau menyatakan pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Oleh karena itu, ketika semua badai sudah berlalu di hadapan saudara-saudaranya, ia bisa berkata, marilah dekat-dekat, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Janganlah bersusah hati dan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bukankah ini sebuah ungkapan yang begitu luar biasa dari seorang Yusuf yang hidupnya penuh dengan suka dan duka, yang hidupnya dipenuhi dengan pergumulan, tetapi ia dapat melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya, menerima mereka dengan baik-baik, karena ia punya iman yang besar bahwa apa yang dialaminya, walaupun ia yang harus menderita, tapi ia siap, ia rela, sebab ternyata pekerjaan Tuhan akan dilakukan di dalam dirinya untuk memelihara kehidupan suatu umatlah. Maka Yusuf mendahului saudara-saudaranya ke Mesir. Bahkan kalau merunut pembacaan seterusnya, bagaimana pekerjaan Tuhan yang besar yang diperlihatkan bagi orang-orang Mesir ketika Yusuf dan saudara-saudaranya berkembang dan semakin banyak di Mesir. Jauh sesudah itu kita melihat bagaimana Allah memperlihatkan kedahsyatan kebesaran kuasa-Nya. Jadi saudara, kita bersyukur sekiranya mungkin hari ini kita bergumul. Kita harus bersyukur kepada Tuhan sekiranya mungkin hari ini banyak hal kita hadapi, sebab mungkin yang kita hadapi Tuhan punya rencana dan tujuan. Ketika kita memahaminya dalam iman, maka seharusnya kita bersyukur, saya, saudara, dipakai oleh Tuhan untuk karya, untuk pekerjaannya bagi dunia ini. Jadikanlah hidup kita berkat bagi semakin banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa dalam sorga, Engkau kiranya akan menolong kami untuk dapat melihat kehidupan ini dengan baik. Apapun yang kami hadapi ya Tuhan, menderitakah kami, susahkah kami, atau apapun itu ya Tuhan, ketika kami memahaminya dalam iman, maka Tuhan akan menolong kami untuk melewatinya, terlebih ketika Tuhan mau memakai kami sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk menyatakan kuasa-Mu di muka bumi ini. Pelihara kehidupan semua umat-Mu, kehidupan kami bersama dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Jangan lupa tekan subscribe-nya, lonceng, like, dan share ke teman-temannya.